دعاءنا إنك أنت السميع العليم. Sebagai wartawan, dan kami memiliki kewajiban menjaga juga profesi kami ini dan melakukan kerja kami sesuai dengan Undang-Undang Pers tahun 40 nomor 40 tahun 99 dan juga menjaga kode etik jurnalistik. Ada pantun titipan Pak Bupati juga yang dibacakan. Apa guna memegang belati untuk menyiang ikan tenggiri? Pemkab, jurnalis mitra sejati saling mendukung majukan negeri. Jadi harus itu ya Pak Ali ya. Sungguh sedap ikan gurami ditangkap orang di sungai Segati. Kalau terjaga silaturahmi, tentu peran kita kian bersebati. Terima kasih. Pertanyaannya, ada nggak bapak-bapak ibu sekalian yang pernah disakiti oleh wartawan lewat pemberitaan? Ya, pertanyaan ini penting. Seperti kata Pak Asisten tadi, jangan sampai wartawan ini menjadi musuh, jangan sampai kita ini ngalir dengan wartawan. Kita ingin bersinergi. Nah, karena itu penting kita tahu apakah Bapak Ibu sekalian pernah disakiti oleh pers. Kadang-kadang pers ini orang suka salah mengerti. Pers ini ada wartawan di dalamnya, ada perusahaannya, dan ada juga pimpinannya. Nah, jadi dia satu kesatuan yang kadang-kadang orang bermasalah dengan wartawannya, dianggap bermasalah dengan medianya. Ada juga orang bermasalah dengan medianya, tapi dengan wartawannya baik-baik saja. Nah, pertanyaan pertama saya adalah, apakah Bapak Ibu sekalian pernah disakiti oleh wartawan? Ada. Kondisi ini menyebabkan peran pers itu semakin penting. Ya, ada orang yang mengatakan pers itu semakin tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena informasi di media sosial sudah begitu menjamur. Sebenarnya terbalik, justru peran pers itu semakin penting. Nah, alasannya pertama, pers berfungsi untuk meluruskan informasi. Ya, pers perlu melakukan penelusuran terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang menyita perhatian publik dan atau terkait kepentingan banyak orang. Penelusuran itu dilakukan untuk memastikan informasi tersebut benar atau bohong. Sehingga bila informasi di media sosial itu bohong atau keliru, publik bisa mendapatkan koreksinya melalui media massa. Ya. Dalam hal ini, pers menjalankan peran sebagai pelurus informasi. Jadi media massa menjadi alat koreksi dari informasi yang muncul di media sosial. Ya. Tugas Komisi Informasi itu sebenarnya salah satu yang diamanahkan undang-undang adalah memeriksa, menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi. Terus deh, saya kira lompat-lompat saja karena waktu terbatas. Bagaimana ketika masyarakat mengajukan permohonan informasi kepada badan publik, mulai dari desa, OPD, dinas-dinas, instansi, ketika masyarakat mengajukan permohonan informasi secara resmi, itu undang-undang menyebutkan 10 hari kerja badan publik wajib menjawab. Di undang-undang juga disebutkan ketika dalam 10 hari itu belum bisa menanggapi, memenuhi permohonan informasi, ada 7 hari kerja badan publik untuk melengkapi. Ketika permohonan informasi tidak puas, ada waktu keberatannya 30 hari kerja. Protes keberatan itu biasanya diajukan karena tidak puas dengan informasi yang dimohonkan, karena tidak ditanggapi oleh permohonan informasi oleh badan publik. Misalkan Pak Asisten, misalkan diajukan ke PPID utama. Nah, perspektifnya kalau di PPID utama, kalau kita merujuk ke Permendagri 3 2017, memang tata kelola pelayanan informasi publik itu sudah terpusat di PPID utama. Kenapa dia terpusat? Karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini memang menjamin hak seluruh warga negara untuk mendapatkan informasi, termasuk organisasi LSM, organisasi kemasyarakatan. Ketika dia tidak ada Permendagri ini yang mengatur, masyarakat akan meminta informasi ke semua UPD. Maka pers
tentu harus menambah wawasan sebagaimana yang disampaikan oleh para pembicara kita tadi. Semuanya itu tergantung kepada individu daripada wartawan yang bergabung di dalam beberapa lembaga kewartawanan. Maka oleh karena ini Undang-Undang 40/99 sudah mengatur bahwa ada 3 lembaga yang tergabung di dalam Dewan Pers Nasional, yaitu IJTI, kemudian AJI dan PWI. Nah, seluruh wartawan baik cetak maupun media segala macamnya tentu wajib bergabung di salah satu lembaga ini. Oleh karenanya bagi yang tidak bergabung, ya tentu tidak dibenarkan dalam meliput dan segala macam. Nah, di DPRD Bapak Ibu sekalian, di DPRD Provinsi Riau ada saat ini di tahun 2020 ada 240 media yang sudah mendaftar sebagai mitra DPRD. 240 media lebih malah. Nah, media online saja saat ini sudah 160 media online. Kedepannya ada suatu hubungan sinergitas antara pemerintah daerah ya dengan para wartawan, sehingga apa yang menjadi berita, apa yang menjadi informasi dapat secara baik dikomunikasikan kepada masyarakat, sehingga pesan-pesan daripada pemerintah, pesan-pesan kepada masyarakat dapat tersampaikan dengan baik dan juga direspon yang baik oleh masyarakat. Pertama, kita prihatin dengan banyaknya oknum yang mengaku wartawan dan menyusahkan dalam tanda petik kepala desa di Kabupaten Siak. Nah, kita di PWI Riau punya mekanisme yang mengatur bila mana menemukan oknum wartawan yang misalnya mengganggu, bisa melaporkan kepada Dewan Kehormatan di PWI. Tapi bila mereka wartawan bukan anggota PWI, mereka bisa dilaporkan kepada Dewan Pers. Dan kita tentu saja berharap semua wartawan yang ada di SIA ini dalam melaksanakan tugas profesi jurnalistiknya bisa taat dengan Undang-Undang Pers, bisa patuh pada kode etik jurnalistik dan kode berlaku wartawan.